Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Banyak orang yang tidak menyadari bahawa Al-Quran membahas mengenai usia 40 tahun. Hal ini sebagai pertanda bahawa ada hal yang perlu diperhatikan dengan serius pada pembahasan usia 40 tahun ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang Muslim. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Usia 40 tahun disebutkan dengan jelas di dalam ayat ini. Pada usia inilah manusia mencapai puncak kehidupannya, baik dari segi fisik, intelektual, emosi maupun spiritualnya. Ia benar-benar telah meninggalkan usia mudanya dan melangkah ke usia dewasa yang sebenar-benarnya. Doa yang terdapat dalam ayat tersebut dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang berusia 40 tahun atau lebih. Di dalamnya terkandung penjelasan yang jelas bahawa mereka telah menerima nikmat yang sempurna, kecenderungan untuk beramal yang positif dalam mempunyai keluarga yang harmonis, kecenderungan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang berfikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Quran Surat Fatir ayat 37. Para ulama menjelaskan bahawa yang dimaksud dengan umur panjang dalam masa yang cukup untuk berfikir dalam ayat tersebut adalah ketika berusia 40 tahun. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahawa ayat tersebut memberikan petunjuk bahawa manusia apabila menjelang usia 40 tahun hendaklah memperbaharui taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Apabila hal itu berlaku menjelang usia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janjinya di dalam ayat setelahnya, yaitu kematangan.
Usia 40 tahun adalah usia matang bagi kita bersungguh-sungguh di dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan ketika usia muda, lebih berhati-hati, melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh penelitian. Maka tidak heran tokoh-tokoh pemimpin muncul secara matang pada usia ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun demikian, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, diutusnya Rasulullah SAW yaitu pada usia 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi tepat pada usia 40 tahun, juga dengan nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Mayoritas negara juga mensyaratkan bagi calon-calon yang akan menduduki jabatan-jabatan elit seperti kepala negara harus telah berusia 40 tahun. Masyarakat pun mengakui bahawa mantapnya prestasi seseorang tak kala orang tersebut telah berusia 40 tahun. Mengapa umur 40 tahun begitu penting? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 periode, yaitu: yang pertama, anak-anak aulad sejak lahir hingga akil baligh. Yang kedua, pemuda syabab sejak akil baligh hingga 40 tahun. Yang ketiga, dewasa kuhul 40 tahun hingga 60 tahun. Yang keempat, tua syusyuk 60 tahun ke atas. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun tercermin dari sabda Rasulullah SAW. Seorang hamba muslim bila usianya mencapai 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala akan meringankan hisabnya, perhitungan amalnya. Jika usianya mencapai 60 tahun, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah berupa kemampuan kembali bertaubat kepadanya. Bila usianya mencapai 70 tahun, para penduduk langit, malaikat akan mencintainya. Jika usianya mencapai 80 tahun, Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan amal kebaikannya dan menghapus amal keburukannya. Dan bila usianya mencapai 90 tahun, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Juga akan memberikan pertolongan kepada anggota keluarganya, serta Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai tawanan Allah di bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di dalam suatu riwayat berkata, barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebajikannya tidak mantap dan tidak dapat mengalahkan amal keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Imam Asy-Syafi'i tak kala mencapai usia 40 tahun, beliau berjalan sambil memakai tongkat. Jika ditanya, jawab beliau, agar aku ingat bahawa aku adalah musafir. Demi Allah, aku melihat diriku sekarang ini seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar. Lalu burung itu lepas di udara, kecuali telapak kakinya saja yang masih tertambat dalam sangkar. Komitmenku sekarang seperti itu juga. Aku tidak memiliki sisa-sisa syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberiku sedikit pun sedekah dari dunia. Aku juga tidak berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk pikuk dunia, kecuali hal yang menurut syarak lazim bagiku. Di antara aku dan dia ada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu disadari bahawa kematian bisa memanggil kapan saja tanpa perlu tanda-tanda, tanpa alamat dan tanpa mengira usia.
Jangan beranggapan harus menunggu usia 40 tahun untuk memulai kehidupan. Nabi Muhammad SAW berpesan, orang yang bijak adalah orang yang selalu mengingati mati. Demikianlah rahasia di balik usia 40 tahun. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua. Jazakumullah khairan katsiran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.